Recording in progress. Selamat siang, Bapak Insanul. Oh, suruh. Selamat siang. Jadi kayak untungan jadwal kayaknya no. Penguruan deui Selamat siang Bapak Ibu semua. Seminar akan segera dimulai. Dimohon untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Sambil menunggu pemateri pada siang hari ini, ditunggu dulu ya Bapak Ibu.
Selamat siang Pak Ketua. Iya, mohon maaf Pak, masih di mute Pak. Oh, oh ya, baik baik baik. Jadi mute dari sana. Oh iya, mohon maaf Bapak. Oh, santai. Selamat siang Bapak. Selamat Apakah siang. Bapak apakah sudah bisa dimulai Pak? Ya, Mbak Sania, apa kabar? Alhamdulillah Bapak sehat. Salam kenal Pak. Kenal ya, Mbak Kami dari Sania. Batara. Ya, makasih ya Iya. undangannya. Iya Bapak, terima kasih juga. Apakah sudah bisa kita mulai Pak? Terserah, mau nunggu pesertanya dulu Oh, silakan. udah. Boleh langsung dimulai aja Kak Adik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum DPN Batara, Bapak Bambang Widiatmoko SIKOM. Yang kami hormati Bapak atau Ibu Pengurus DPN Batara beserta jajarannya. Yang kami hormati narasumber pada seminar hari ini, Insinyur Insanul Kamil, M.Eng, PhD, AIPU, ASEAN Eng, selaku Ketua LPJK Kementerian PU. Yang kami hormati Bapak atau Ibu Pimpinan Asosiasi atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak atau Pimpinan Perusahaan atau yang mewakili, dan hadirin yang berbahagia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta webinar seri siang hari ini yang berbahagia, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa bergabung untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Meskipun harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan acara webinar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Sahabat Kontraktor Nusantara atau Batara. Webinar ini mengusung tema Sosialisasi Penyesuaian KBLI 2020 menjadi KBLI 2025 bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut susunan acara pada siang hari ini. Pertama, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu sebelum kita memulai seminar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak atau Ibu dipersilahkan untuk melakukan sikap sempurna. Baik, selanjutnya ada sambutan dari Ketua Umum DPN Batara, Bapak Bambang Widiatmoko SIKOM. Waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ketua LPJK Kementerian PU, Bapak Insinyur Insanul Kamil, MEng, PhD, IPU, ASEAN Eng. Yang saya hormati para pengurus DPN Batara beserta jajarannya, yang saya hormati para pengurus asosiasi ataupun lembaga sertifikasi badan usaha yang hadir pada siang hari ini, dan yang saya hormati para peserta webinar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada pengurus baru LPJK Kementerian PU yang telah diberikan amanah untuk memimpin dan mengembangkan sektor jasa konstruksi untuk beberapa tahun ke depan. Kami selalu mendoakan yang terbaik untuk Pak Ketua dan para pengurus LPJK lainnya. Semoga di kepengurusan yang baru ini, LPJK dapat membangun sinergi yang lebih erat dengan pemerintah daerah, asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga terciptanya ekosistem jasa konstruksi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan mengikuti webinar dengan tema Sosialisasi Penyesuaian KBLI 2020 menjadi KBLI 2025 bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perubahan dan penyempurnaan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan klasifikasi kegiatan usaha dengan perkembangan dunia usaha, teknologi, serta kebutuhan regulasi yang semakin dinamis. Penyesuaian dari KBLI 2020 menuju KBLI 2025 tentunya memiliki implikasi yang perlu dipahami oleh seluruh pelaku usaha, termasuk badan usaha jasa konstruksi. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan kode dan klasifikasi usaha. Tentunya dampaknya terhadap perizinan usaha, sertifikasi badan usaha, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan agar proses penyesuaian dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami menyadari bahwa pemahaman yang tepat mengenai penyesuaian KBLI sangatlah penting untuk menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan mendukung terciptanya iklim usaha jasa konstruksi yang lebih tertib, profesional, dan berdaya saing. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, mengikuti pemaparan dari para narasumber yang kali ini diisi oleh Pak Ketua LPJK, serta aktif berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan terkait berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para peserta yang telah berkenan untuk hadir dalam kegiatan webinar ini. Semoga webinar ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua dan dapat mendukung kelancaran implementasi penyesuaian KBLI 2025 tentunya di sektor jasa konstruksi. Sekian dari saya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bambang Widiatmoko atas sambutannya. Selanjutnya acara saya serahkan kepada moderator atas nama Ibu Sania Nur Armodo Putri. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Ade. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki materi pada seminar siang hari ini, saya Sania, moderator pada webinar siang hari ini. Sebelum kita memasuki materi, saya bacakan terlebih dahulu tata tertib pada webinar siang hari ini. Izin Pak Ketua. Baik Bapak Ibu,
Tata tertib webinar pada siang hari ini, selama webinar, seluruh peserta wajib mematikan mikrofon atau mute selama pemaparan materi berlangsung untuk menghindari gangguan suara. Yang kedua, diwajibkan menggunakan virtual background yang telah disediakan, tadi sudah dikirim via chat Zoom. Lalu diwajibkan menyalakan kamera selama webinar berlangsung. Etika dan ketertiban, yang pertama, peserta wajib menjaga sopan santun dan etika komunikasi selama webinar berlangsung. Dilarang mengirim pesan yang mengandung unsur sara, ujaran kebencian, atau spam. Pada sesi tanya jawab, pertanyaan dapat diajukan melalui chat Zoom atau dapat menggunakan fitur raise hand. Untuk absensi dan sertifikat, absensi akan dilakukan melalui tautan yang dikirimkan via chat Zoom. Selanjutnya, sertifikat hanya akan dikirimkan kepada peserta yang mengisi daftar hadir dengan benar. Untuk dokumentasi dan hak cipta, dokumentasi webinar ini akan menjadi hak milik DPN Batara. Dan pada akhir acara akan dilakukan sesi foto bersama. Mohon dapat mengaktifkan kamera untuk keperluan sesi dokumentasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan terlebih dahulu. Pemateri pada siang hari ini adalah Insinyur Insanul Kamil, MN, PhD, IPU, ASEAN Eng, selaku Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian PU. Sebelum saya mempersilahkan pemateri kita pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah join untuk mengikuti webinar siang hari ini yang diselenggarakan oleh DPN Batara. Untuk mempersingkat waktu, kepada narasumber, waktu dan layar kami persilakan. Silakan Pak Ketua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cek sound dulu, suara saya bisa didengar dengan jelas, Bapak Ibu semua. Terdengar dengan jelas Pak, tapi masih agak kecil. Masih agak kecil ya? Ya, udah, sudah terdengar Pak. Mungkin agak dideketin ya Pak ya. Oke. Nah, terima kasih para ini tadi pembawa acara Ibu Ade, Bu Ade Nur yang sudah membuka acara, mengundang kami, terima kasih. Kedua, terima kasih kepada moderator Ibu Sania yang sudah memberikan kesempatan pada kami LPJK untuk ikut menjadi bagian dari webinar penting yang kita lakukan pada siang ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Ketua Umum DPN Batara, Bapak Bambang Widiatmoko. Salam hormat Pak Bambang atas berkumpulnya kita siang ini melalui ranah virtual ini, melalui alat komunikasi video conference. Makasih Pak Bambang tadi juga sudah memberikan Ketua Umum poin-poin penting dari pelaksanaan webinar yang dilakukan oleh Batara pada hari ini. Saya izin untuk menyetir 3 poin penting yang disampaikan Pak Ketua Umum tadi, yaitu adanya keinginan kita bersama untuk membangun ekosistem jasa konstruksi nasional yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Itu Pak Ketum ya. Tadi Pak Ketum sebutkan ya. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Sangat menikmati tadi poin-poin penting yang disampaikan Pak Ketua Umum. Dan kami hormati juga tentu para pemateri yang mungkin juga akan melakukan paparan atau sharing. Kepada pengurus DPN Batara dan semua jajarannya, tentu tanpa kehadiran Bapak Ibu pengurus tentu acara ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Pada asosiasi tadi disapa juga oleh Pak Ketum, asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, ya pemerintah kabupaten kota, terus juga ada peserta webinar yang hari ini tentu sudah hadir bersama-sama di ruang virtual ini.
Nah, saya mohon izin Pak Ketum, Bu Sania untuk share screen Bapak Ibu ya. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Izin. Saya mohon izin untuk share screen. Bahan paparannya sudah bisa Bapak Ibu lihat. Saya sudah share. Sudah Bapak. Oke ya. Oke Bapak Ibu, kami akan menyampaikan paparan berkaitan dengan webinar yang kita lakukan pada hari ini, yaitu sosialisasi penyesuaian KBLI 2020 menjadi KBLI 2025 bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siang warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, Bapak Ibu semua, LPJK sengaja menyiapkan beberapa poin untuk hadir dalam seminar atau webinar kita pada siang ini. Yang kita beri judul adalah penyesuaian KBLI 2020 ke 2025. Nah, izin kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan bagi Bapak Ibu yang belum kenal ini dengan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi periode 2025-2029 Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, saya sebagai ketua dan juga kami punya 7 pengurus. Kami punya 7 pengurus, itu pengurus sebagai ketua bidang 1, yaitu pengembangan sistem informasi dan registrasi jasa konstruksi. Itu adalah Bapak Insinyur Hambali STMT. Nah, sebagai ketua bidang 1. Kita sebut juga pengurus bidang 1. Kalau periode sebelumnya itu disebut pengurus bidang 1. Nah, yang kedua adalah bentar Bapak Ibu. Yang kedua adalah Bapak Ibu Insinyur Betty Haryani, MT, MHMT, ST, MHMT. Beliau adalah pengurus dan ketua bidang 2, yaitu bidang akreditasi Asosiasi Jasa Konstruksi, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan pengembangan usaha berkelanjutan. Ibu Insinyur Betty Haryani, ST, MHMT. Selanjutnya adalah ketua bidang 3, yaitu bidang pengembangan asosiasi profesi dan tata kelola sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Nah, ketua bidangnya, pengurusnya adalah Bapak Muhammad Iksan, ST, MSc, PhD. Nah, ketua bidang 4, itu pengurus bidang 4, ketuanya adalah Bapak Dr. Insinyur Sigit Anjar Susilo, MMMT, di mana beliau sebagai ketua bidang 4
yang membidangi bidang pengembangan asosiasi badan usaha dan tata kelola sertifikasi badan usaha jasa konstruksi. Nah, selanjutnya bidang 5, di mana ketuanya adalah Bapak Dr. Insinyur Michael Sofian Tanu Hendrata, MPM, MM. Beliau sebagai Ketua Bidang 5, yaitu pengurus Bidang 5 yang membidangi penilai ahli, kegagalan bangunan, dan penyetaraan tenaga kerja konstruksi asing. Nah, selanjutnya bidang 6 adalah bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja lembaga. Nah, ketua bidangnya atau pengurusnya adalah Bapak Insinyur Bastian Sodunggaron Sihombing, MN. Nah, itu 7 pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi periode 2025-2029. Nah, kita akan memulai dengan pesan yang diberikan oleh Bapak Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yaitu LPJK yang diharapkan mampu untuk memainkan peranan strategis sebagai lembaga negara non-struktural yang disebut dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Nah, pada waktu pelantikan, Pak Menteri mengatakan bahwa LPJK memiliki peran strategis dalam mendukung tugas Menteri, khususnya dalam penyelenggaraan registrasi, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi badan usaha maupun tenaga kerja konstruksi. Nah, ini juga sangat inline, sangat relevan, sangat terkait dengan peran strategis dari Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, yang sebagian kewenangannya diberikan kepada LPJK untuk dapat mendukung tentunya peran strategis dari Kementerian Pekerjaan Umum yang kita kenal dengan PU 608, di mana PU 608 angka 6 itu diartikan sebagai upaya untuk penurunan ICOR di bawah 6, di mana ICOR adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur efisiensi investasi. Angka 0 dari 608 adalah upaya menuju 0% dari pengentasan kemiskinan. Dan angka 8 adalah upaya atau peran yang harus dimainkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk menuju pertumbuhan ekonomi 8% per tahun. Nah, Pak Menteri juga mengatakan bahwa peran PU lebih kepada enabler pertumbuhan ekonomi. Fokusnya bukan hanya pada investasi infrastruktur PU, tetapi bagaimana infrastruktur tersebut membuat investasi di sektor produktif, baik sektor industri, pariwisata, dan lain-lain, menjadi lebih efisien. Nah, ini tentu menjadi kewajiban LPJK, di mana di situ berhimpunnya masyarakat jasa konstruksi untuk mendorong bagaimana infrastruktur yang dibangun itu juga mengakibatkan investasi di sektor-sektor produktif. Nah, menjadi lebih efisien. Nah, itu Bapak Ibu yang menjadi mainstream ya dari peran yang diberikan kepada LPJK. Nah, sebagaimana yang diperlihatkan pada slide berikut ini, pada saat Pak Menteri, Pak
Dodi Hanggodo melantik atau mengukuhkan pengurus LPJK periode 2025-2029. Pesan Pak Menteri itu adalah LPJK untuk memperkuat tata kelola jasa konstruksi. Sangat relevan dengan yang disampaikan Ketua Umum Pak Bambang Widyatmoko tadi, bahwa keinginan kita semua, termasuk inisiatif yang dilakukan Batara di webinar kali ini, yaitu untuk menciptakan ekosistem jasa konstruksi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Nah, sangat relevan. Saya ingin menyampaikan ada benang merah yang sangat kuat yang disampaikan Pak Ketua Umum, Pak Bambang, dengan apa yang sedang dilakukan pada hari ini. Luar biasa ini, very related ya. Padahal saya belum pernah ketemu secara fisik bercerita soal ini dengan Pak Ketua Umum. Dan tidak pernah berdiskusi soal materi apa yang harus kita berikan. Tapi klop sambutan yang beliau berikan sangat memberi penguatan terhadap apa yang sedang kita lakukan pada saat ini. Nah, kami masuk kepada penyesuaian regulasi. Tadi kita bicara regulasi, ada KBLI tadi. Nah, begini Bapak Ibu. Pelaku badan usaha, baik BUJK maupun LSBU, sedang dihadapkan pada perubahan regulasi yang terbit pada tahun 2025. Dan tentunya harus diimplementasikan pada tahun 2026. Yaitu peraturan teknis perizinan berusaha yang terdapat perubahan kualifikasi usaha. Yang kedua tentu yang menjadi topik kita pada hari ini yaitu KBLI 2025. Nah, ini terkait dengan lingkup usaha dan subklasifikasi. Nah, sebagaimana kita ketahui pada peraturan BPS nomor 7 tahun 2025 pasal 5 dinyatakan bahwa pada saat peraturan badan ini mulai berlaku, seluruh penggunaan KBLI yang sudah ada pada masing-masing pengguna KBLI wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan badan ini paling lambat 6 bulan sejak peraturan badan ini diundangkan. Nah, kita bisa lihat setelah itu muncul, maka beberapa regulasi lain yang saling mendukung tentunya, mulai dari pemerintah PP 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dan juga Permen PU nomor 6 tahun 2025, yaitu tentang standar kegiatan usaha dan atau standar produk atau jasa, pelaksanaan pengawasan dan pengenaan sanksi pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pekerjaan umum. Nah, ini juga muncul KBLI 2025 sebagai tindak lanjut dari peraturan BPS nomor 7 2025 yang tadi, yaitu tentang KBLI 2025. Nah, telah terbit surat edaran bersama BKPM, Menhum, dan BPS sebagai pedoman implementasi KBLI 2025 dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Oke, next. Nah, kenapa begitu penting untuk mengakselerasi lebih cepat, terus menciptakan ekosistem jasa konstruksi yang sehat, kompetitif, berkelanjutan? Kenapa negara harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor badan usaha jasa konstruksi? Nah, karena sektor jasa konstruksi ini memang pelakunya sangat banyak.
sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan. Nah, Bapak Ibu semua, kita bisa lihat ini ada angka terkini yang kami berikan kepada Bapak Ibu semua. Eh, Kita punya 99.000 badan usaha pada saat ini. Sektor jasa konstruksi tentunya. Nah, ini data kemarin, paling update. Data terakhir tanggal 1 Juni 2026. Belum kita ekspos ke yang lain ini. Jadi ekspor pertamanya memang di webinar Batara kita ini. Sangat terhormat acara kita pada hari ini, Bapak Ibu. Nah, postur badan usaha kita, sebagaimana kita lihat, itu dari kualifikasi kecil itu lebih kurang 87%. Kecil 87%. Menengah itu kita punya 5%. Besar itu kita punya 2%. Spesialis kita punya 6%. Jadi postur badan usaha sektor industri konstruksi kita itu didominasi oleh badan usaha kecil. Nah, ini sebetulnya sebuah ketimpangan. Kalau kita coba benchmark ke negara-negara maju lain, postur badan usahanya tidak seperti ini, Bapak Ibu. Menengahnya itu lebih besar. Nah, kenapa badan usaha kecil kita begitu dominan? Sampai 87%. Nah, ini tugas kita bersama untuk menaik kelaskan badan usaha kecil ke badan usaha menengah. Level spesialis harus lebih meningkat. Sehingga postur badan usaha menengah itu bisa ya di atas 20% mungkin. Nah, sehingga kita harus berpikir bersama bahwa untuk memperkuat ekosistem industri konstruksi kita, maka upaya untuk naik kelas badan usaha jasa konstruksi kecil ke menengah itu menjadi PR besar kita semua. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat konfigurasi di antara badan usaha kita dengan sektor bidang pekerjaan konstruksi dibandingkan dengan bidang jasa konsultansi dan dibandingkan dengan pekerjaan konstruksi terintegrasi, nah kita bisa lihat bahwa dari 99.000 badan usaha jasa konstruksi yang kita punya, itu 89%-nya adalah lingkup pekerjaan konstruksi. 10%-nya, 10,6 adalah jasa konsultansi, dan hanya 182 atau 0,2%, yaitu badan usaha jasa konstruksi di lingkup pekerjaan konstruksi terintegrasi. Nah, itu postur dari badan usaha jasa konstruksi kita pada saat ini. Nah, ini juga data yang kita gunakan dengan menggunakan KBLI 2020, yaitu data pengalaman badan usaha jasa konstruksi. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu semua, kualifikasi itu ada di tengah, di nomor 2 dari kiri itu ada kualifikasi badan usahanya, besar, menengah, dan kecil. Nah, kita lihat submit pengalamannya. Nah, submit pengalaman
Yang kecil itu paling rendah, 8%. Nah, padahal submit pengalaman yang dilakukan oleh menengah itu paling tinggi, sebanyak 76%. Dan besar juga relatif di atas 60. Yaitu submit pengalamannya dengan menggunakan basis KBLI 2020 itu besar itu 66%. Nah, itu Bapak Ibu data pengalaman badan usaha jasa khusus kita dengan menggunakan basis KBLI 2020. Nah, ini adalah beberapa regulasi, mungkin Bapak Ibu tidak kelihatan. Saya ingin menyampaikan bahwa eh, surat edaran dari Menteri Investasi dan Hilirisasi itu berkaitan dengan penyampaian surat edaran bersama yang tadi eh, kepada semua kementerian, lembaga, kepada semua gubernur, nah berkaitan dengan penyesuaian KBLI 2000-2005. Nah, itu bisa agak kita lihat, kami melihat di satu poin penting, di poin 3, yaitu penyesuaian KBLI 2025 tidak diperlukan dalam hal perubahan, hanya berupa penyesuaian kode numerik berdasarkan tabel konversi yang tidak mengakibatkan perubahan substansial atau perubahan substansi, maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Penyesuaian dilakukan secara otomatis melalui sistem Direktorat Jenderal AHU dan sistem OSS berdasarkan tabel konversi tanpa memerlukan anggaran dasar. Nah, kenapa ini ditampilkan di KBLI 2025? Bisa dilihat di pasal 3, yaitu tentang implementasi penyesuaian klasifikasi baku, kalau saya nggak salah, lapangan usaha Indonesia tahun 2025 dalam tentu dalam menyelenggarakan perizinan berusaha yang berbasis risiko. Nah, itu Bapak Ibu surat edaran yang sudah Bapak Ibu tentu sudah punya juga. Nah, ini tabel konversi KBRI yang kita bisa lihat, ada tabel 526 dan ada lampirannya yang diikut sertakan. Nah, kita bisa lihat di kolom kiri KBRI 2020 dan di kanannya di kolom ketiga dan keempat ada KBRI 2025 yang tentunya merujuk kepada peraturan BPS nomor 7 2025 sebagaimana yang kita coba lihat tadi sedikit dan kita bahas, dan jenis perubahan yang terjadi antara dua perbandingan KBRI 2020 yang basisnya tentu adalah peraturan BPS nomor 2 2020 dengan KBRI 2025 peraturan BPS nomor 7. Nah, kita bisa lihat tuh Bapak Ibu. Ada jenis perubahan yang terjadi. Nah, tabel konversi ini tentu dengan sangat mudah memperlihatkan jenis perubahan yang dilakukan. Nah, kegiatan jasa konstruksi, nah tentu KBLI kegiatan jasa konstruksi ada di 67 KBLI. Dengan identifikasi awal yang dilakukan adalah 54 KBLI terdapat perubahan minor, baik perubahan kode, perubahan nama, maupun perubahan lingkup KBLI. Ada satu KBLI yang pecah kode, kita bisa lihat
KBLI di 42514 nggak hafal. Nah. Dan ada 7 KBLI yang gabung kode, 7 KBLI gabung kode itu di berapa? Di 29 ya mulainya. Bapak Ibu bisa lihat di tabel itu. Saya juga nggak hafal soal itu. Nah, dan 5 KBLI terdapat kasus khusus. Nah, itu di sektor kegiatan jasa konstruksi. Nah, data lingkup usaha kita bisa lihat di data lingkup usaha baik umum maupun spesialis. Bisa lihat di kanan di kiri adalah untuk lingkup usaha umum dan sebelah kanan adalah lingkup usaha spesialis yang kita rujuk juga. Ini tim dari LPJK ini luar biasa ini mengumpulkan data Siki pada 1 Juni 2026 kemarin. Jadi sangat up to date data-data yang kami coba informasikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, kita bisa dilihat di jasa konsultasi konstruksi, arsitektur, rekayasa terpadu, rekayasa, dan juga arsitektur landscape dan perencanaan wilayah. Nah, untuk spesialis, untuk jasa konsultansi konstruksi, itu ada 2, konsultansi ilmiah dan teknis, dan juga eh, pengujian dan analisis teknis. Nah, AT, analisis teknis. Kalau di atas itu IT adalah konsultasi ilmiah dan teknis. Nah, ini data-data Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa lihat untuk semua eh, lingkup arsitektur, rekayasa terpadu, dan juga arsitektur landscape dan perencanaan wilayah. Nah, kalau tadi data untuk jasa konsultasi, nah ini data untuk pekerjaan konstruksi. Nah, Pak Ibu bisa lihat di umum dan spesialis. Kirinya adalah umum, kanan spesialis. Bapak Ibu bisa lihat pertama itu bangunan gedung, mulai dari BG001 tentunya sampai BG005. Dan juga bangunan sipil. Ya tentu bangunan sipil mulai dari BS001 sampai BS010. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tabel. Warnanya yang grey itu adalah perubahan kode ruang lingkup atau nama KBLI gabung, nama KBLI. Yang hijau itu adalah gabung, yang merah pecah KBLI. Jadi yang hijau itu gabung KBLI, sebagaimana kita jelaskan pada slide sebelumnya. Dan yang merah adalah pecah KBLI. Nah, yang kuning itu masih dalam pembahasan. Masih dalam pembahasan. Itu kita bisa lihat di spesialis, yaitu konstruksi khusus. KK01, KK07, dan lain yang warna kuning. Nah, ini data lingkup usaha. Nah, karena kita punya 3 kelompok, pekerjaan konsultasi, pekerjaan konstruksi, dan juga pekerjaan konstruksi terintegrasi. Jadi lengkap ini, ada konsultasinya, ada konsultansinya, ada pekerjaan konstruksinya. Nah, ini untuk lingkup usaha pekerjaan terintegrasi. Nah, yang kedua itu ada perubahan kode atau perubahan ruang lingkup atau nama KBLI. Nah, baik untuk bangunan gedung GT001 sampai GT008 dan juga untuk bangunan sipil ST01 sampai ST010. Nah, ini adalah paparan, Bapak Ibu bisa lihat rencana penyesuaian KBLI 2025 untuk sertifikat badan usaha. Sertifikat badan usaha, Bapak Ibu. Ada 2 yang perlu penyesuaian.
Yang pertama adalah penyesuaian pengalaman, dan selanjutnya adalah penyesuaian kualifikasi sesuai Permen 6 tahun 2025. Nah, untuk penyesuaian pengalaman, konversi otomatis, kecuali ada perubahan ruang lingkup dan pecah atau gabung KBRI. Maka BUJK menginput secara manual sub klasifikasi sesuai dengan major item. Nah, itu untuk penyesuaian pengalaman. Nah, untuk penyesuaian kualifikasi sesuai dengan Permen 6 tahun 2025, KBLI 2025 diterapkan untuk SBU bersamaan dengan implementasi kualifikasi BUJK, Badan Usaha Jasa Konstruksi, sesuai Permen 6 tahun 2025. Itu sebelah kanan ada OSS, Bapak Ibu bisa lihat yang ada logo burung garuda dan OSS di atas, pedoman implementasi. Nah, Bapak Ibu harus lihat itu. Implementasi yang mencakup 3 hal besar, yaitu status perizinan berusaha existing, penyesuaian mandiri, dan penyesuaian otomatis. Nah, penyesuaian KBRI 2025 dalam OSS, dalam sistem OSS, dan sistem Direktorat Jenderal HAHU dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM dan Kementerian Hukum paling lambat pada tanggal 18 Juni 2025. Nah, Bapak Ibu semua yang dalam kolom text box orange di bawah, sengaja diberi text box bahwa penyesuaian KBLI 2025 di AHU Kementerian Hukum tentunya dan OSS mengacu pada SEB BKPM, Menhum, dan BPS. Nah, penyesuaian KBLI 2025 untuk SBU saat ini masih menunggu peraturan dari DJBK, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, ini layanan konsultasi dan pertanyaan LPJK sudah menyiapkan. Jadi teman-teman di LPJK effortnya luar biasa dalam merespon transisi ini, dalam merespon penyesuaian KBLI 2020-2025 ini. Nah, Bapak Ibu bisa ikut nanya apapun di layanan konsultasi dan pertanyaan. Apabila Bapak Ibu membutuhkan informasi tambahan di LPJK, bisa nanya apa saja. Bisa nanya soal pencatatan, bisa konsultasi tentang registrasi SBU dan SKK. Semacam klinik lah. Klinik konstruksi, klinik konsultansi. Bisa dalam soal pelaksanaan penyertaan tenaga kerja asing, TKKA. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan dalam hal penetapan penilaian ahli kegagalan bangunan. Atau bagaimana cara rekomendasi lisensi lembaga sertifikasi profesi. Bagaimana soal lisensi lembaga sertifikasi badan usaha, LSPU. Bapak Ibu bisa nanya. Juga ini yang lagi ramai juga, penyelenggaraan pengembangan keprofesian berkelanjutan, PKB. Karena 2027 ada sekian puluh ribu SKK yang habis, yang berakhir masa berlakunya.
atau tentang penyelenggaraan pengembangan usaha berkelanjutan PUB. Nah, bagaimana soal buku pencatatan pemenuhan Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian SKPK? Nah, silahkan Bapak Ibu hubungi. LPJK punya call center 158 sebagaimana yang terlihat di slide, atau hal-hal lain yang Bapak Ibu bisa komunikasikan atau mintakan kepada LPJK. Mudah-mudahan LPJK menjadi rumah bersama bagi kita semua Bapak Ibu. Nah, ini konversi KBLI dan subklasifikasi. Tabelnya nanti saya minta tim yang menyiapkan bisa memberikan bahannya kepada Pak Ketua Umum atau Ibu Moderator. Nah, ini adalah konversi KBLI dan subklasifikasi. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat yang biru sebelah kiri itu pengaturan yang tertanam saat ini. Itu KBLI 2020 di sebelah kiri. Nah, sebelah kanan pengaturan berdasarkan tabel konversi. Kita bisa lihat KBLI 2025. Bisa Bapak Ibu lihat. Nah, ini perubahan pada judul KBLI serta lingkup KBLI dan subklas. Nah, itu tabel konversinya Bapak Ibu. Ini juga sama yang kita sengaja merahkan di kanan, ada perubahan ruang lingkup, dan subklasifikasi, ada perubahan pada judul, ada perubahan ruang lingkup KBLI, sudah lengkap semua. Disiapkan oleh tim di LPJK melalui kajian dan analisis tentunya. Semua Bapak Ibu. Ini tabel konversi KBLI dan subklasifikasi. Tadi 54. Kan kita terdeteksi 54. Nah, ke 54-nya sudah kita bisa lihat. Sampai dengan jasa sertifikasi. Itu perubahan judul dan ruang lingkup KBLI. Udah, itu. Bapak Ibu semua, mudah-mudahan memberikan manfaat ini bagi kita semua. Terima kasih Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bapak atas materi yang telah Mohon izin ya, disampaikan. waktunya kelamaan ya. Nggak apa-apa Bapak, terima kasih banyak Bapak. Terima Saya kasih dikasih banyak waktu Bapak sedikit, tapi pemaparannya. saya nggak bisa sedikit presentasinya. Karena memberikan informasi kepada Ibu Bapak sepotong-sepotong. Iya, nggak Kan apa-apa Bapak. tidak menjadi komplit gitu loh. Ya Bapak, Baik. sudah cukup. Terima kasih banyak Bapak atas materinya. Ya. Itu Pak Ketum, izin Pak Ketum. Siap Bapak. Nanti kalau ingin paparannya bisa kontak nanti. Ada di sekretariat LPJK, ada bisa kontak ke sekretariat dari LPJK. Baik Bapak. Nanti mungkin setelah kegiatan webinar ini izin menghadap ke Bapak mungkin nanti. Oh, siap. Siap. Baik. Baik Bapak, terima kasih banyak. Baik, Kalau izin kita Bapak. kalau kita harus menghadap, kita ke tempat Pak Ketum nanti. Boleh, Bapak. Siap. Baik, izin Pak. Terima kasih atas pemaparan yang telah Bapak sampaikan. Selanjutnya yaitu kita langsung sesi tanya jawab aja ya Pak ya. Ya, Karena udah ada silakan. beberapa penanya ini di via chat Zoom. Oke. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan jika ingin bertanya secara langsung kepada Pak Ketua bisa raise hand. Nanti kami buka untuk mute mikrofonnya. Untuk sesi pertama ini 3 penanya, kebetulan di sini juga sudah ada yang bertanya. Izin Pak Ketua, ini tadi saya baca ada dari Pak Badui Ridwan dari DPN Askindo.
bila ada perubahan KBLI, apa seluruhnya badan usaha harus membuat akte perubahan dari KBLI 2020 ke KBLI 2025? Bu Bu Ani hadir ini. Bu Ani, Bu Bu Ani join atau belum? Mbak Ani, sebentar. Tadi sudah join sih, Pak. Tolong Bu Aninya di unmute ya, karena saya minta Bu Ani bisa Ah, menjelaskan ya, sebentar. dengan sejelas-jelasnya semua pertanyaan diajukan oleh Bapak Ibu semua. Bu Aninya di unmute Ya, Bapak Ibu. hadir Bapak. Oh yes, Ya, Bu Ani minta tolong Bu Ani perkenaannya untuk menjelaskan sejelas-jelasnya semua pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu kita peserta Batara webinar pada hari ini. Ya Bu ya. Bu Ani monitor, tolong Bu Aninya di unmute urusannya. ya sudah Bapak. Mbak Ani sudah? Beliau akan menjelaskan dengan detail nanti. Tolong dibantu Bu Ani. Apa kabar Bu? Bu Ani itu disapa oleh Pak Bambang, oleh Pak Ketum. Silakan Bapak Ibu Siap, mengajukan Bapak. pertanyaan. Iya. Silakan. Silakan Bu Ani diberikan penjelasan terhadap pertanyaan pertama Bu Ani. Baik Bapak. Jadi untuk pertanyaan apakah harus merubah KBLI atau tidak, Pak? Tadi sebenarnya Pak Ketua sudah menyampaikan Bapak Ibu di dalam paparan beliau tadi berkaitan di surat edaran bersama. Di dalam surat edaran bersama tersebut di poin 3 Bapak Ibu itu sudah jelas disampaikan bahwa penyesuaian KBLI tidak perlu dilakukan perubahan atau berkaitan dengan perubahan kode numerik berdasarkan tabel konversi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan perubahan AHU akta di OSS atau di BKPM. Namun jika Bapak Ibu ada perubahan koperasi dalam hal misalkan ada perubahan pengurus dan lain-lain itu maka harus merubah KBLI di AHU. Tapi kalau misalkan tidak ada perubahan berkaitan dengan lingkup dan lainnya hanya merubah kode, maka tidak perlu melakukan perubahan akta seperti itu. Itu sudah jelas di surat edaran bersama. Baik, terima kasih Mbak Ani atas jawabannya. Baik Bapak, seperti itu untuk perubahan KBLI dari 2020 ke 2025. Selanjutnya di sini juga ada yang bertanya dari Pak Bambang PT Asaraska Tata Jaya. Mungkin Mbak Ani bisa bantu jawab kembali ya Mbak. KBLI 2025 di 71102 apakah masih bisa proses untuk SBU RK 003 karena ada tambahan pabrik di belakangnya. Mbak Ani? Mbak Ani, suara saya terdengar? Mungkin sebentar ya Bapak Ibu, mungkin terkendala sinyal. Jika Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung, silakan raise hand. Di sini sudah ada Mbak Valentina Kartika ya. Ditunggu dulu ya Mbak, mungkin di LPJK-nya terkendala sinyal. Maaf Mbak Ani. Halo, Mbak. Iya, Iya, maaf. Sudah bisa Mbak? sudah. Izin Tadi. mungkin saya share screen ya Bapak Ibu. Boleh, Tadi silakan. sebenarnya sudah di Mbak Sania mungkin boleh di-share juga terkait konversi KBL ini. Ini adalah rancangan yang sudah disosialisasikan juga oleh Direktorat Usaha ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sebenarnya untuk yang berdampak itu ada beberapa KBLI saja. Nah,
Yang masih beberapa yang belum selesai pembahasan itu saat ini memang masih menunggu. Jadi izin tadi untuk subklasifikasi apa ya Mbak Sania? Maaf. Tadi subklasifikasi RK003 Mbak, konsultan. RK003 ya. Iya, betul. Ke bawah. Nah, Di sini Mbak. RK003 statusnya tidak ada perubahan Bapak Ibu. Jadi hanya merubah kode, judul, Kode dan ruang KBLI. lingkup KBLI saja. Iya. Jadi masih sama. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nia atas penjelasannya. Tadi juga ada yang bertanya secara langsung, Mbak Valentina tadi, Kartika, boleh? Jika mau bertanya secara langsung. Mbak Valentina Kartika, silakan. Saya nanyanya sama Mbak Anik langsung ya. Boleh, silakan Mbak. Oh, Boleh, ya. Mbak Anik, Ajeng nih Mbak. Siap. Ya, Mbak, saya mau tanya. Misalnya di OSF tuh Mbak, KBLI-nya sudah masih 2020. Konversi berarti kan Mbak kalau yang sama sekarang ke 2025. Itu kena PKKPR nggak Mbak ya? Oke, jadi ini mungkin kita harus ngelihatnya di SE ya Mbak ya. Jadi di sini sudah ada bahwa status perizinan berusaha. Halo? Ya. Mbak Kartika, kedengeran nggak Mbak? Kedengeran. Iya. Jadi di dalam surat edaran bersama itu sudah disampaikan bahwa status perizinan existing, kalau yang sudah existing itu tetap berlaku Mbak. Baik persyaratan dasar maupun perizinan berusaha maupun PB Unku. Jadi tidak ada penyesuaian lagi kalau mengikuti surat edaran ya. Ya. Seperti itu Mbak. Jadi kalau misalkan tadi hanya merubah kode, OSS itu akan melakukan secara otomatis saja Mbak. Seperti itu. Terus Mbak kalau misalnya nambah kode KBLI Mbak, sebelumnya di akta sudah ada, terus nambah kode KBLI, misalnya untuk yang BS01 kayak gitu kan, KBLI berapa tuh, 420 berapa gitu ya Mbak, 101 kalau nggak salah. Nah, iya, jadi kan OSS ini kan akan mengimplementasikan KBLI itu kan paling lambat 18 Juni ya Mbak. Nah, kalau menambahnya setelah 18 Juni, maka KBLI kodenya harus ngikutin KBLI 2025. Nah, itu yang mungkin yang harus diperhatikan oleh badan usaha adalah ketika di OSS mohon cek dahulu saat itu OSS-nya masih menggunakan KBLI 2020 atau 2025. Nah, kalau OSS sudah mengimplementasikan KBLI 2025, maka mohon cek dulu tabel konversinya dari 2020 ke 2025, Mbak. Izin itu sih Mbak Tika yang mungkin bisa diingatkan ke pelaku usaha. Ya Mbak. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Ani atas jawabannya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertama ini untuk tanya jawabnya kami tutup. Lanjut sesi kedua. Bapak Ibu apakah ada yang mau bertanya? Secara langsung kami persilakan. Sama ini Mbak Ani bertanya, untuk Permen 6 tahun 2025 itu diperkirakan akan berjalan kapan ya Mbak? Maaf Mbak Ani, sudah bisa Mbak? Sini sudah bisa. Iya, maaf. Maaf ya Mbak ya, izin. Maaf ya Mbak. Saya mute, malah saya nggak bisa unmute. Jadi untuk Permen sendiri, jadi posisi saat ini memang beberapa waktu lalu kita maraton ya Mbak ya. Mulai dari KBLI juga sudah
bersama dengan asosiasi dan bersama LSBU sudah dilakukan pembahasan-pembahasan, demikian juga dengan yang terkait dengan Permenam. Nah, Permenam itu saat ini standar skema yang sebagai dasarnya LSBU nanti melakukan proses SBU, juga posisinya sedang proses penetapan. Jadi mungkin ditunggu saja. Kalau secara target harusnya karena OSS juga Juni jalan ya, jadi kemungkinan Juli ini permennya juga akan diimplementasikan karena permen 6 ini akan diimplementasikan sekaligus bersamaan dengan KBLI. Jadi Bapak Ibu nanti nggak perlu 2 kali perubahan gitu ya. Jadi cukup satu kali proses perubahan itu sudah perubahan kualifikasi maupun perubahan KBLI. Jadi ditunggu saja dahulu, nanti ada pengumuman resmi dari Direktorat Jenderal Bidang Konstruksi. Baik. Terima kasih Mbak Ani. Selanjutnya Mbak izin, ini ada yang raise hand dari Pak IR Suwarman, LS, MSI. Kami persilakan. Sebentar saya unmute. Pak I. Sudah Pak, di approve Pak untuk ininya. Ya, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak. Mohon maaf. Ya Mbak moderator, saya cuma pengen aja izin dulu mau sholat asar, udah di timur udah sholat asar ini. Ya, nanti balik lagi. Oh ya, baik. Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya kembali? 2 penanya lagi. Ini ada lagi Mbak. Jika terjadi perubahan kode atau deskripsi kegiatan usaha dalam KBLI baru, apakah sertifikat standar atau izin yang sudah terbit sebelumnya perlu diurus ulang atau disesuaikan, Mbak? Jadi sesuai, kita mengacu tadi sama sih Mbak jawabannya sama dengan Mbak Tika tadi ya. Jadi kalau yang sudah existing itu sebenarnya tidak perlu melakukan perubahan karena ya yang sudah otomatis itu akan dari OSS akan melakukan perubahan otomatis dan dia tetap berlaku Mbak. Tetap berlaku berarti ya Mbak untuk sertifikat standar yang sudah terbit ya? Dan iya. Oke. Betul. Baik. Nanti tinggal pada saat mungkin pada saat kalau SBU-nya sudah perpanjang atau perubahan mungkin baru bisa lakukan penyesuaian. Pelaku usaha melakukan pemberlakuan Oh ini ada lagi. Sama satu lagi ada pertanyaan dari Kak Monika nih Mbak, private chat ke saya. Apakah ada sanksi atau risiko pencabutan NIB jika perusahaan belum menyesuaikan KBLI lama ke KBLI yang terbaru? Baik, kalau penyesuaian KBLI kan sudah jelas ya Mbak ya, di situ ada batas waktu sama ada yang secara otomatis seperti itu. Jadi tidak ada untuk sanksi sampai pencabutan sepertinya saat ini belum ada. Baik Mbak Ani, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga Pak Ketua atas pemaparannya. Untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai. Saya kembalikan kepada Kak Ade. Baik, terima kasih Ibu Sania yang telah menjadi moderator pada seminar hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut sesi foto, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, dipersilakan untuk mengisi absensi terlebih dahulu ya, yang sudah tersedia di room chat. Bapak Ibu, selanjutnya sebelum kita akhiri webinar hari ini, ada baiknya kita foto bersama terlebih dahulu, dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menghadap kamera ya. 1, 2, 3. Baik, saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, dipersilakan untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Selanjutnya, Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang kami hormati, tidak terasa kita telah tiba di penghujung acara webinar hari ini.
Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan partisipasi aktif dari seluruh peserta. Terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat Terima kasih siang, Pak Bapak, Ketua. Pak Ketua, terima kasih, Mbak Terima Ani, kasih terima Mbak Ani. kasih Terima banyak, Bapak kasih. Ibu, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu, karena untuk e-sertifikat dan e-materi akan kami kirim melalui email. Terima kasih. Makasih Pak Ketua.